Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang penonton yang ada di rumah. Apa kabar hari ini nih? Kita sudah masuk ke hari puasa yang keberapa kan, Dak? Kelima ya? Kelima? Keenam. Nah, ulun ingat bahitong, buan pian bahitong bahasa di rumah. Nah, mudah-mudahan buan pian yang setia menonton podcast kami, bubuhan kami MCCC Kabupaten Banjar, mudahan kita seberkah sehat berataan. Nah, amin. Nah, hari ini episode yang ketiga ini kita kedatangan bintang tamu nang hanyar, nang lumayan terkenal juga nih sidin inilah di lembaga Muhammadiyah. Mun buhan pian belum tahu, pasti kita kenalan lawan sidin. Silakan Kanda kenalan dulu lawan penonton yang di rumah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tangguh relawan Muhammadiyah dimanapun berada dan juga masyarakat di sekitar Kabupaten Banjar dan di sekitarnya. Perkenalkan, saya Ginanjar Sutrisno. Saya aktivitas Muhammadiyah ada di dua lembaga, yaitu di Muhammadiyah Disaster Management Center atau sering disebut MDMC. Kalau dulu namanya LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Sekarang berganti MDMC, walaupun masih ada memakai nama LPB tersebut untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Bekeren ngarannya loh kan, Dak? Iya, memang kalau MDMC ini namanya dibawa sampai ke luar negeri, sampai ke PBB. Cucuk aja bahasa Inggris, bukannya ayolah nang di rumah. Nah. Selain itu juga aktivitas saya di Kabupaten Banjar diamanai sebagai manajer Lajismu Kabupaten Banjar, yaitu Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banjar. Nah, jadi itu aktivitas aktivitas saat ini saya di organisasi Muhammadiyah. Itu tadi amanah sidin lah. Yang pertama tadi MDMC Kalimantan Selatan, Kandala Hanyar Lajismu Kabupaten Banjar. Nah, mengenai kesibukan sehari-hari Pang Kanda selama Ramadan ini kira-kira? Ya, kesibukan sehari-hari selain menjadi amil di Lajismu Kabupaten Banjar, jadi ngarannya amil. Nah, amil ini kan yang bertugas mengelola zakat infak sedekah di lembaga resmi. Nah, selain itu juga saya aktivitas juga sebagai pengarah di MDMC, di MCCC Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengarah, karena dari MDMC wilayah diminta untuk menjadi pengarah. Selain itu, karena di masa pandemi ini banyak stay at home di rumah, jadi aktivitas juga berbisnis di digital marketing di depan laptop dan internet juga. Jadi itu aktivitas saya sehari-hari. Nah, berarti sidin ini tipe orang yang memanfaatkan teknologi benar ya loh Kanda. Begawi aja jar sidin di muka laptop aja. Nah, bubuhan pian kayak apa di rumah? Kira-kira masihkah mencangkul ke sawah ya loh Kanda? Nah, tadi jar pian tugasnya di MDMC itu tugasan pengarah kah Kanda? Nah, iya, sebagai pengarah. Itu kayak apa kira-kira pengarah kayak? Ya, jadi awalnya itu ketika pandemi ini bermula di Indonesia, MDMC pusat melakukan rapat khusus kepada MDMC tingkat wilayah. Jadi ketika rapat itu permintaan dari pimpinan pusat Muhammadiyah juga untuk merespon mengenai penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Apalagi COVID-19 ini menjadi mimpi buruk bisa dikatakan bagi masyarakat dunia, dan ini kita harus bisa menanggulangi itu. Nah, usaha-usaha atau ikhtiar yang sudah dilaksanakan oleh Muhammadiyah melalui diinisiasi oleh MDMC di pusat, lalu menurun ke MDMC wilayah, kami diminta terfokus pada 3 poin kemarin itu ketika rapat itu, yaitu pertama adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yang mana saat ini masyarakat perlu kita edukasi terus-menerus terhadap mengenai penyebaran dan bahayanya dari COVID-19 ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang dari Pak Budi Setiawan sebagai Ketua MDMC Pusat, beliau menyampaikan juga, kedua adalah mengenai ketahanan pangan. Karena apa? Ketahanan pangan ini menjadi isu yang saat ini memang bisa dikatakan sangat menarik ya saat ini yang kita bahas. Jangan sampai isu ketahanan pangan ini hanya bisa dikatakan tuh anget-anget tai ayam aja, tapi kita tidak menjadikan program ketahanan pangan ini berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah ketahanan ekonomi. Nah, itu yang dibahas kemarin ketika rapat dengan MDMC pusat. Nah, ini karena ketahanan pangan dan ekonomi itu tadi sangat berhubungan benar kan dalam adanya corona hari ini ya loh.
Jadi banyak nih program-program sudah dijalankan ya lo kan datang. Alhamdulillah banyak sudah. Nah, mungkin sebelum kita ke membahas lebih lanjut masalah ketahanan pangan dan lain sebagainya tadi, nah ini kabar yang menarik akhir-akhir ini itu tentang diterapkannya PSBB di Indonesia kan, Nah, khususnya sebentar lagi katanya akan ada di Kalimantan Selatan ya kan, Nah, dan Kabupaten Banjar. Nah, mungkin penonton yang ada di rumah itu belum tahu masih apa garang jar PSBB jar. Nah, mungkin Pian bisa menjelaskan secara singkat. Oh iya, baik. Mengenai PSBB sendiri, memang saat ini di Indonesia sudah mulai menerapkan PSBB. Dan kemarin pertama adalah Jakarta menerapkan PSBB. Ketika penerapan tersebut memang banyak sekali kendala. Ada beberapa hal kendala yang memang saya juga mengikuti di beberapa media. Salah satunya kenapa masyarakat ini dan juga masyarakat luas terutama itu belum memahami penerapan PSBB ini. Nah, apalagi sekarang katanya kan beberapa 3 kabupaten kota ya di Kalimantan Selatan mengajukan untuk PSBB. Dan saat ini Banjarmasin, Kota Banjarmasin sedang menerapkan PSBB. Terkait PSBB sendiri, beberapa kendala yang saya pahami adalah pertama itu kita masih lemah di riset data ataupun yang kita riset di lapangan. Misalkan berapa jumlah kepala keluarga yang memang ketika kita menerapkan PSBB tersebut mereka tidak bisa mencari nafkah. Nah, lalu terkendala masalah pembatasan sosial berskala besar, itu kita juga masih kurang datanya. Nah, dan itu salah satu contoh kendala di lapangan dalam penerapan PSBB. Kita masih lemah di data tersebut. Nah, diharapkan pemerintah juga berkolaborasi dengan elemen masyarakat, berkolaborasi juga dengan ormas-ormas organisasi lainnya dalam menanggapi hal penerapan PSBB secara maksimal ini. Kedua, yang saya menjadi perhatian saya adalah mengenai bahasa yang rumit ketika pemerintah pihak-pihak yang ingin menerapkan PSBB tersebut menyampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini agak bingung, apa sih itu PSBB, seperti apa sih dengan bahasa yang rumit tersebut. Akhirnya masyarakat itu justru tidak teredukasi dengan baik mengenai penerapan PSBB tersebut. Kemarin ada beberapa informasi di media, ada 18.000 lebih pelanggaran ketika penerapan PSBB di DKI Jakarta. Itu menjadi evaluasi kita bersama juga. Itu sehari kah kira-kira Itu per pekan, selama 1 pekan. Seminggu aja sudah 18.000 pelanggaran lebih ya kan, bayangkan sebesar itu. Karena mungkin masyarakat belum tahu. Karena kita harus dari kita juga, pemerintah juga, kita kolaborasi sama-sama untuk memahamkan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang PSBB ini, pentingnya PSBB. Karena mungkin banyak bukan orang awam di masyarakat kan baik ada tahu gara-gara corona ini kebanyakan singkatan, mulai dari ODP-nya kah, PDP-nya sampai PSBB segala macam ya kan dah. WFH, jar pulang work from home, bahasa Inggris pulang disingkat pulang banyak banget kan yang ada tahu. Nah, mungkinnya dampaknya ke masyarakat itu apa aja jarang kan di Indonesia kan kita menerapkan PSBB. Kada boleh kemanakah misalnya atau kayak apa? Memang ada beberapa yang bisa dilakukan ketika PSBB. Yang pasti semua aktivitas seperti sekolah itu diliburkan. Terus masyarakat diminta untuk stay at home di rumah saja. Jadi beraktivitas di rumah saja. Tapi yang dinamakan beraktivitas di rumah saja ini bukan hanya santai-santai, tapi banyak sekali aktivitas-aktivitas produktif yang bisa dilakukan. Nah, selain itu juga beberapa pergerakan transportasi juga dibatasi. Nah, kecuali mau angkutan-angkutan yang membawa logistik seperti pangan dan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang memang vital ketika diberlakukan PSBB tersebut. Dan juga langkah dari pemerintah juga sekarang juga sangat bagus karena kemarin setelah ketika Jakarta melakukan PSBB itu juga banyak pemerintah mengevaluasi bagaimana penerapannya dan juga ada perbaikan demi perbaikan dilakukan oleh pemerintah untuk PSBB tersebut bisa maksimal. Jadi itu tadi yang ketika PSBB diberlakukan. Karena kan ini keluar dari zona nyaman kita sebagai masyarakat loh Kanda, nang biasanya begawi hari-hari ke rumah karena ada corona pembatasan di seluruh aspek kehidupan kita berataan ya lo. Nah, ini
Mungkin teman-teman yang di rumah juga penasaran beberapa minggu ini nih Kanda nih, khususnya Buhan MCCC Kabupaten Banjar rancak bandar upload foto-foto nang siaga pangan nah kira-kira ngapa gerang ya lo penonton siaga pangan gitu ya lo. Nah mungkin pian bisa memadahkan itu merupakan program apa siaga pangan itu ya lo. Iya. Baik, mengenai program siaga pangan, memang ini namanya saja banyak sekali teman-teman di daerah juga melaksanakan program seperti ini. Ada yang namanya ketahanan pangan, lumbung pangan, siaga pangan, dan lain sebagainya. Intinya sama, jadi kita bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kita ingin membantu masyarakat yang tidak mampu, yang kurang mampu, terutama untuk masyarakat duafa yang memang terdampak secara sosial, itu terdampak secara ekonomi karena pembatasan sosial tadi. Jadi dia misalkan ketika diterapkannya PSBB, mungkin kalau kan ada yang terburuknya itu lockdown daerah, memang lockdown betul, itu kan masyarakat susah sekali mencari penghidupan, mencari nafkah. Maka dari itu program siaga pangan ini membantu masyarakat, bentuk ikhtiar kita juga untuk membantu masyarakat tersebut memenuhi kebutuhan pangannya selama paling tidak itu 1 minggu sampai beberapa waktu ke depan. Paling tidak masyarakat punya ketersediaan pangan di rumah. Nah, jadi tidak pusing lagi. Ini untuk hari ini makan apa, besok makan apa. Nah, itu. Nah, berarti tadi siaga pangan itu tadi tujuannya gasan memberi makanan sembako ya lo kan gasan masyarakat yang terdampak dengan adanya pembatasan sosial ini. Nah, itu dari program dari Lajismu kah Kanda? Kalau ya memang itu dari Lajismu, programnya itu diturunkan kepada MCC tingkat wilayah. Baru memang dari Lajismu pusat sudah ada program itu. Jadi MCC wilayah untuk mendistribusikan. Maka dari itu Lajismu sebagai lembaga zakat juga bertanggung jawab melakukan penghimpunan. Nah, jadi kalau mengenai dananya itu Bang Kanda dari mana? Alhamdulillah saat ini untuk penghimpunan dana kami dari donatur-donatur dari warga Muhammadiyah juga ada, lalu dari masyarakat luas khususnya, dan juga bahkan ada beberapa juga dari donatur yang memang di luar daerah Kabupaten Banjar, seperti Banjarmasin, beberapa daerah luar Kabupaten Banjar juga ada. Nah, itu menjadi bisa dikatakan kemajuan kami juga untuk melakukan ini. Yang penting kami ketika melakukan pendistribusian atau program tersebut, kami ada pertanggungjawaban atau laporan kepada donatur tersebut, berupa foto, dokumentasi, dan lain sebagainya. Sudah terpercaya ya Kanda. Nah, jadi kepada masyarakat atau penonton yang ada di rumah, bila hendak hendak donasi ya lo Kanda ke Lajismu, nah untuk kegiatan siaga pangan ini gasan kita berataan juga ya lo. Nah, insya Allah sampai aja ke Wuhan keluarga-keluarga kita atau keluarga seiman kita yang mungkin kesusahan ya Kanda. Nah, kalau untuk pentasyakurannya itu Bang Kanda misalkan hendak menjulung wadah si A, nah itu kayak apa itu teknisnya Kanda? Apakah harus didata dengan benar dulu atau mungkin kayak apa? Ya, memang kalau ketika kita melakukan pentasyarupan atau pendayagunaan pendistribusian tadi, program siaga pangan tadi, memang pertama kita perlu data dulu yang lengkap. Betul-betul orang tersebut yang menerima itu memang yang layak, artinya yang berhak. Nah, jadi kita serahkan kepada kawan-kawan relawan dan juga pimpinan cabang juga yang ada di cabang-cabang mendata dari mustahik itu sendiri. Jadi data dari situ ya layak kita serahkan. Nah, jadi yang mendistribusikan nanti bisa dibantu oleh kawan-kawan relawan. Nah, berarti sudah, insya Allah sudah pas saja ya lo Kanda nang manang mana renanggasan kita bari ya lo. Nah, kalau mengenai siaga pangan ini Bang Kanda sudah sampai mana nih kira-kira berjalannya? Ya, alhamdulillah saat ini untuk program siaga pangan Lajismu kemarin sudah mendistribusikan lebih dari 300 lebih ya, kalau nggak salah 300 lebih, di mana itu dibantu kawan-kawan relawan kita sebarkan ke beberapa titik, termasuk kemarin di beberapa cabang, lalu di Masjid At-Taqwa juga kemarin pendistribusian juga kita kerjasama juga di sekitar masjid. Artinya itu sudah berjalan dengan cukup baik. Nah, jadi kita memang targetnya ada sekitar 1000 pangan yang kita bagikan. Selain itu juga
selain pangan berbentuk sembako, kita juga ada program membagikan takjil, lalu membagikan untuk siaga pangan untuk guru-guru juga, program Bakti Guru namanya. Bakti Guru. Lalu ada beberapa program seperti untuk anak yatim dan juga lansia dalam bentuk paket-paket kado Ramadan. Nah, namanya kado Ramadan. Kado Ramadan. Jadi kami namakan kado Ramadan karena itu sesuai nama program yang ada di Lajismu Pusat. Nah, iya. Jadi tadilah yang siaga pangan ini kada seberataan apa ngarannya yang bahan gasan konsumsi aja lo kan dana takjil tadi kau juga cara membagi-bagi. Habis itu mengenai bakti guru, gasan guru-guru di sekolahan kita yang mungkin tidak masih terbilang taraf hidupnya rendah ya lo kanda gasan dibari. Nah, dan juga gasan buhan anak yatim dan dua apa. Nah, banyak benar buhannya lah. Buhan penonton yang di rumah, insya Allah manfaatnya di lepian berdonasi lalu bukan kami ya kanda. Nah, kalau mengenai sampai kapan Jelano program ini kayak tenang kanda, apakah ini akan jadi program jangka panjang sampai beberapa tahun kemudian atau mungkin bukan sampai akhir corona ini aja? Oh iya, mengenai program siaga pangan, memang kan kalau siaga pangan itu khusus nama dipakai ketika terjadinya wabah tersebut, pandemi ini. Nah, namun memang kado Ramadan ini terus-menerus ada. Nah, sedangkan untuk program apakah ini hanya sampai pandemi ini berakhir atau setelah itu ada lagi, kami memang kalau tiap tahun memang ada. Tapi mengenai siaga pangan, kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Nah, memang banyak sekali dari pakar-pakar menyampaikan tentang pandemi, terutama kemarin dari BNPB katanya akhir Mei gitu ya, berakhirnya. Tapi kita tidak tahu seperti apa nih kondisi kedepannya. Nah, yang penting kita terus berikhtiar saja, bagaimana kita mengedukasi masyarakat hingga terputus mata rantai COVID-19 ini. Karena banyak juga kan daya masyarakat kita yang mau pada memikirkan apabila jar corona ini ampi-ampi, tapi kada ampi-ampi juga kan daya berjalan, masih aja berjalan keluar, berjalan-jalan kemana-mana berkerumun. Tapi kena abut sorangan kan daya apabila jar ampi jena ya lo harusnya jar kanda tadilah bila hendak sikap ampi coronanya harus banyak-banyak ikhtiarnya juga lo kan banyak-banyak di rumah tadi. Nah itu salah satunya. Dan juga berdoa, banyak berdoa apalagi di bulan Ramadan ini. Minta pertolongan sama Allah dan juga kita patuhi himbauan atau ajakan dari pemerintah supaya seperti berdiam di rumah, tidak melakukan aktivitas berkerumun dan lain sebagainya. Mungkin kan ada yang sebelum kita tutup nih podcast kita ada kan anak pian sampaikan dulu wadah penonton di rumah. Oh iya, untuk penonton di rumah kami di Lajismu membuka donasi ke selebar-lebarnya kepada para donatur, para dermawan untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk program-program kami. Maka dari itu dukung terus program kami yang saat ini di bulan Ramadan ini yang akan kami laksanakan seperti kado Ramadan, yaitu seperti takjil, 1000 takjil, lalu bakti guru, pendistribusian paket-paket kado Ramadan kepada guru-guru, lalu juga pendistribusian untuk bantuan kepada anak yatim dan lain sebagainya. Bisa disalurkan melalui rekening infak Lajismu Kabupaten Banjar di BNI Syariah. Nomor rekeningnya bisa dicatat. Nah, bisa dicatat penonton di rumah lah. 555 666 2013 2013 nomornya cantik, kira-kira langsung hafal aja berapa tadi kan 555 666 2013. Ulun aja sikap hafal bagian nyiapin di rumah, aku catat ya lo. Nah, dan satu lagi nomor dari Bank Mandiri Syariah itu 74444, empatnya 4 kali. Empatnya 4 kali. 74444, empatnya 4 kali. Lalu 20202. 20205, maaf. Nah, 20205. Tapi sama kan adalah nomornya nomor cantik ya lo. Nah, biar mudah dihafal sama. Insya mudah aja dihafal ya lo. Nah, daripada nomor telepon kita ya lo Mas. Kira-kira lebih nyaman yang tadi. Nah, mudah-mudahan buhan penonton yang di rumah jualah tergerak hatinya ya lo kanda. Amin. Bulan Ramadan makin banyak lagi infaknya ya lo, gasan masyarakat, gasan manfaat, gasan orang banyak juga. Mungkin ada lagi anak disampaikan. Oh iya, satu lagi yang terakhir. Memang saat ini sesuai dengan arahan dari MDMC Pusat.
dan kita juga turunan dari ke MCC di daerah juga, kita sudah melaksanakan yang namanya edukasi kepada masyarakat. Nah, ini bentuk ikhtiar kita juga, alhamdulillah, walaupun belum menemukan hasil yang maksimal, paling tidak ada perubahan cara berpikir masyarakat untuk memutus mata rantai tersebut. Kedua, tentang mengenai ketahanan pangan. Ini sangat penting saat ini, kondisi merupakan kondisi darurat, di mana kita mengenai pangan ini menjadi isu yang terus-menerus digulirkan ketika terutama pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, yang terakhir adalah ketika sudah melalui masa tanggap darurat atau bisa saja ketika mudah-mudahan tanggap darurat ini cepat berakhir juga, ada yang namanya sesuai arahan MDMC Pusat adalah ketahanan ekonomi. Ini harus kita pikirkan bersama. Ketahanan ekonomi ini merupakan bagian dari tahap rehab rekon setelah masa pandemi ini mulai berkurang, maka dari itu bagaimana kita memperbaiki ekonomi, terutama pada masyarakat yang mengandalkan penghasilannya dari usaha kecil. Nah, itu perlu kita pikirkan juga. Jadi berbentuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, itu saja. Nah, jadi tadi setelah corona ini atau pandemi ini berakhir, masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan lekan dagasan penguatan ekonomi kita. Karena banyak benar yang terdampak ya lo kanda. Orang begawian usaha kecil kah, usaha yang besar pun ya lo kanda. Juga. Entah itu restoran kah apa, pariwisata segala macam, ini lagi di masa-masa krisis. Nah, maka dari itu setelah pandemi ini berakhir, jadi kita akan bersama-sama lagi ya lo kanda gasan ketahanan pangan negara kita. Nah, mungkin itu aja nah penonton yang hari ini yang disampaikan oleh Kanda Ginanjar ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat gasan buhan pian yang ada di rumah. Amin. Lah. Nang masih ngapa ngarannya masih bertanya-tanya tadi tentang siaga pangan. Nah, mudah-mudahan setelah menonton podcast dari buhan kami sudah ampih lagi kada bertanya-tanya lagi dan langsung mengirim donasi ke Lajismo. Nah, tunggu episode MCCC podcast selanjutnya. Nah, jangan berdulak-dulakan lah kalau ibuan pian dulak melihat ulun nih sebagai MC. Mudahan kada berdulakan lah penonton lah. Nah, mohon maaf bila ulun ada kesalahan. Tetap semangat gasan relawan beratan. Apa tadi Kanda yang salamnya salam tangguh, bagus? Salam tangguh. Nah, salam tangguh gasan relawan seberataan lah. Nah, mudah-mudahan ini jadi ladang ibadah gasan kita berataan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya buhan penonton seberatan yang ada. Jangan lupa mampir kunjungi ke channel YouTube PDM Banjar, ngarannya Banjar Muhammadiyah. Bila ada video bubuhan kami jangan lupa di like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya lo kanda. Nah, mungkin sekian dulu hari ini dari kami. See you di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.